Halo semuanya, perkenalkan saya Akbar dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan penelitian kami yang berjudul Relasi Kuasa dalam Interaksi Dosen dan Mahasiswa, Analisis Beban Akademi Beresiko Tinggi. Izinkan saya untuk membuka presentasi ini dengan menguraikan latar belakang permasalahan yang melatar belakangi penelitian kami. Jadi, isu kekerasan berbasis relasi kekuasaan di perguruan tinggi masih menjadi masalah yang perlu mendapatkan perhatian. Salah satu bentuknya adalah pemberian beban akademik yang berlebihan oleh dosen tanpa mempertimbangkan kondisi dan kemampuan mahasiswanya. Idealnya, hubungan dosen dan mahasiswa itu dibangun atas dasar kerjasama dalam proses pembelajaran. Namun, karena dosen memiliki kewenangan pemberian tugas penilaian, mahasiswa itu sering berada pada posisi yang lebih lemah. Nah, akibatnya mahasiswa itu terkadang sulit menyampaikan keberatan ketika merasa terbebani. Berbagai penelitian itu menunjukkan bahwa tekanan akademik yang berlebihan dapat menyebabkan akademik burnout, yaitu kelelahan fisik, mental, dan emosional yang berdampak pada kesehatan serta prestasi akademik mahasiswanya. Oleh karena itu, pengelolaan berbasis akademik yang proporsional sangat penting untuk menciptakan lingkungan kampus yang sehat, aman, dan adil bagi mahasiswanya. Selanjutnya saya persilahkan rekan saya Hisam untuk menjelaskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari penelitian ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Akbar. Di sini saya Nita akan memaparkan 3 landasan yang menjadi pijakan penelitian ini, yaitu yang pertama ada landasan filosofis, yang kedua ada sosiologis, dan terakhir itu ada yuridis. Nah, kita akan masuk ke landasan yang pertama, yaitu landasan filosofis, di mana fenomena relasi kuasa yang timpang antara dosen dan juga mahasiswa itu sangat bertentangan secara langsung dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya itu dengan sila kedua, di mana kemanusiaan yang adil dan beradab, dan juga sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selain itu pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 juga secara tegas menjamin hak setiap warga atas pendidikannya yang aman dan juga berkualitas. Relasi kuasa itu tidak seimbang dengan jelas akan merusak prinsip martabat kemanusiaan dan juga keadilan yang memang menjadi fondasi negara kita sendiri. Selanjutnya, pendidikan yang tinggi itu pada hakikatnya merupakan sarana pengembangan manusia secara utuh. Oleh karena itu, hubungan antara dosen dan mahasiswa itu seharusnya dibangun atas dasar saling menghormati, bertanggung jawab, dan juga berkeseimbangan gitu, agar proses pembelajaran itu dapat secara aman, sehat, dan juga berkeadilan. Nah, yang kedua itu ada landasan sosiologis. Nah, di mana berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, ketimpangan relasi kuasa ini terjadi secara nyata di lapangan. Salah satu mahasiswa yang pemerintahan yang kami wawancarai, yaitu Yulita, mengungkapkan pengalamannya secara langsung. Ia menyatakan bahwa ada seorang dosen yang memberikan tugas cukup berat dengan risiko yang langsung berkaitan dengan keselamatan. Namun, pada kenyataannya, dosen tersebut tidak mempertimbangkan aspek-aspek lainnya dan hanya fokus pada penyampaian proyek. Nah, hal ini tuh lebih lanjut, Yulita menyampaikan bahwa ia merasa nilai yang diperoleh itu tidak sebanding dengan resiko dan juga tenaga yang ia dan juga rekan-rekan lainnya keluarkan. Nah, temuan serupa juga diungkapkan oleh Irelian yang merupakan perwakilan Dewan Perwakilan Mahasiswa FISIP Untirta. Menurutnya, tekanan akademik itu memang ada dan dampaknya itu sangat besar, terutama karena dosen itu kerap menyerentakkan beberapa deadline dalam satu waktu yang cukup singkat gitu. Nah, termasuk dengan tugas-tugas yang mengharuskan mahasiswa itu untuk turun langsung ke lapangan secara bersamaan. Jadi pandangan itu senada dengan hal yang disampaikan oleh Alfierado dari Himpunan Mahasiswa
sesuai dengan pemerintahan. Ia menekankan bahwa persoalan utama itu bukan terletak pada banyaknya tugas, melainkan pada penumpukan dan juga hal yang seharusnya tugas itu dikerjakan dalam rentang waktu yang lama jadi singkat. Nah, dalam ungkapannya yang cukup menggambarkan situasi ini tuh seperti mahasiswa itu bukan cuma capek karena banyak tugas, tapi juga karena tugas tersebut datangnya secara serempak. Nah, Hima IP juga mencatat bahwa keluhan yang paling sering diterima itu menyangkut deadline yang bertabrakan dan juga instruksi tugas yang kurang jelas. Nah, di mana dalam hal ini tuh kondisi ini mendorong sebagian mahasiswa untuk mengerjakan tugas hanya demi memenuhi kewajiban akademik tanpa benar-benar memahami materi yang ada gitu. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, mahasiswa itu cenderung memilih diam karena mereka itu takut terhadap nilai yang jika protes akhirnya dikurangi gitu. Dan ini tuh mereka tuh tidak mengetahui bahwa adanya mekanisme pelaporan yang aman. Kemudian juga hal ini tuh bersangkutan baik kepada dosen maupun melalui jalur institusional lainnya. Selanjutnya itu ada landasan yang ketiga, yaitu yuridis, di mana hal ini tuh perlindungan terhadap mahasiswa dalam proses pendidikan merupakan tanggung jawab penyelenggara pendidikan tinggi, sebagaimana hal ini tuh diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 terkait pendidikan tinggi, di mana kedua regulasi ini tuh menegaskan bahwa pendidikan itu harus menjunjung tinggi kemanusiaan dan juga keadilan serta menjamin hak mahasiswa atas layanan pendidikan yang aman dan juga berkualitas. Namun pada kenyataannya aturan yang sudah ada saat ini termasuk Permendikbud Ristek itu di nomor 30 tahun 2021 belum secara komprehensif mengatur kekerasan berbasis relasi kuasa dalam bentuk beban akademik beresiko tinggi. Jadi adanya kelemahan ini tuh menimbulkan ketidakpastian hukum bagi mahasiswa lainnya. Oleh karena itu penyusunan peraturan rektor diharapkan mampu memberikan kerangka yang lebih spesifik dan juga preventif yang mencakup batasan dan juga kewenangan dosen dalam pemberian tugas. Nah, mekanisme pengaduan yang aman serta langkah untuk pencegahan terhadap penyalahgunaan relasi kuasa dalam kegiatan akademik itu seharusnya sudah ada. Nah, kemudian demikian itu adanya 3 landasan dari penelitian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya saya akan mempersilahkan rekan saya Hisham untuk menyampaikan identifikasi masalah serta juga tujuan dan juga kegunaan penelitian tersebut. Terima kasih Mita, saya Hisham dan saya akan memaparkan identifikasi masalah serta tujuan dan kegunaan dari penelitian ini. Jadi yang pertama itu identifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan. Penelitian ini meneruskan 4 pernyataan penelitian. Nah, yang pertama itu adanya permasalahan apa yang dihadapi terkait isu kekerasan berbasis realisi kekuasaan di kampus. Nah, khususnya dalam bentuk penyalahgunaan wewenang dosen melalui beban akademik beresiko tinggi dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi. Nah, yang kedua itu mengapa sih peraturan rektor perlu dibentuk sebagai dasar penyelesaian masalah penyalahgunaan relasi dalam interaksi dosen dan mahasiswa. Nah, yang ketiga itu apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofi, sosiologis dan yuridis bagi pembentuk regulasi tersebut. Dan yang keempat atau yang terakhir itu apa sasaran yang akan diwujudkan ruang yang
ruang lingkup pengaturan, terus juga jangkauan serta arah pengaturan dari regulasi yang diusulkan gitu. Nah, keempat pernyataan ini menjadi kerangka analisis yang memandu seluruh penelitian kami dari hulu ke hilir. Nah, tujuan dan kegunaan merujuk pada identifikasi masalah tersebut. Nah, penelitian ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan kekerasan berbasis realisasi kekuasaan dalam pemberian beban akademik berisiko tinggi. Nah, yang kedua itu menganalisis urgensi pembentukan peraturan rektor sebagai instrumen penyelesaian masalah. Nah, yang ketiga ini menguraikan landasan filosofi, sosiologis, dan yuridis pembentukan regulasi tersebut. Dan keempat, merumuskan jangkauan serta arah pengaturan yang diusulkan gitu. Nah, adapun dari sisi kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian sosiologis tentang kekuasaan dalam konteks pendidikan tinggi di Indonesia secara praktis. Nah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemimpin universitas untuk menyusun regulasi yang mampu melindungi mahasiswa, terus juga meningkatkan kualitas pembelajaran yang sehat, serta mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang memiliki otoritas. Nah, berikutnya saya persilakan rekan saya Wida untuk memaparkan metode penelitian yang kami gunakan sekaligus menutup presentasi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Hisham, saya Wida dan saya akan menyampaikan bagian terakhir dari metode penelitian yang kami gunakan. Penelitian ini menggunakan metode yudiris empiris atau yang dikenal juga sebagai pendekatan sosiolegal. Pendekatan ini mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tapi juga sebagai fenomena sosial yang terjadi di hidup dalam praktik nyata di masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam secara semi struktur dengan 3 informan utama yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu yang kami teliti. Yang pertama itu ada Yulita. Yulita adalah seorang mahasiswa ilmu pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang memberikan perspektif sebagai pihak yang mengalami secara langsung beban akademik yang berisiko tinggi. Kedua itu ada Irelian. Irelian itu selaku perwakilan Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPM yang memberikan perspektif mengenai aspirasi dan keluhan mahasiswa terkait tekanan akademik yang dari sudut pandang kelembagaan kemahasiswaan. Dan ketiga itu ada Alfierado. Beliau selaku perwakilan dari Himpunan Mahasiswa atau HIMA yang memberikan informasi mengenai kondisi beban tugas, pola pemberian tugas oleh dosen, serta dampaknya terhadap kesejahteraan mahasiswa yang lebih luas. Wawancara ini difokuskan pada 4 tema utama, yaitu pengalaman mahasiswa terkait pemberian beban akademik, dinamika relasi kuasa dalam interaksi dosen dan mahasiswa, mekanisme penyampaian aspirasi dan pelaporan, serta kebutuhan akan regulasi perlindungan bagi mahasiswa. Selain data primer dari wawancara, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta literatur yang relevan dengan tema relasi kuasa, perlindungan mahasiswa, dan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Dengan demikian, kami dari kelompok 5 memberikan kesimpulan singkat yang dimana penelitian ini menemukan bahwa persoalan beban akademik di perguruan tinggi bukan semata soal kuantitas tugas, melainkan menyangkut pola pemberian tugas, koordinasi antar dosen, dan ketimpangan posisi mahasiswa dalam relasi akademik. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan regulasi yang lebih komprehensif di tingkat universitas, salah satunya melalui pembentukan peraturan rektor yang mampu memberikan perlindungan nyata bagi mahasiswa.
Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.